Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu memuji dan memuja Allah. Termasuk bila Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur dan kesempatan yang bisa kita maksimalkan untuk memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Pada hari ini, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan roda kehidupan di muka bumi ini, yang harusnya setiap orang di antara kita memaksimalkannya di atas tujuan kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada orang di antara kita, dia mengerjakan ketaatan, kemudian kepada ketaatan yang selanjutnya, dari zikir kepada zikir, dari solat ke solat, dari baca Quran ke baca Quran, dan apapun itu sifatnya perintah dalam agama, maka berarti Allah mencintai dan menginginkan kebaikan untuknya. Dan kalau seseorang terlalaikan dan jauh dari agama Allah, bahkan terus saja menerabas dan melanggar hukum-hukum dan pelanggaran-pelanggaran yang Allah sudah larang untuk dilanggar, maka berarti Allah ingin mencelakakannya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang mau baik dan siapa di antara mereka yang tidak mau baik. Oleh karena itu kita harus bersyukur kalau kita masih bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas satu poin saja, yaitu masalah mengunjungi para ulama, da'i, penuntut ilmu, orang-orang baik di rumah mereka dan tempat aktivitas mereka di bidang kebaikan dan juga dakwah, agar anak-anak bisa meneladani mereka, belajar dari mereka dan bekerja sama dengan mereka. Sekarang kita akan masuk ke ide yang baru, yaitu ide ke-95 tentunya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, mungkin bapak-bapak yang hadir secara online, karena di sini tempatnya ibu-ibu, maka saya menyapa keduanya insya Allah. Tentu juga ibu-ibu yang hadir online juga sama, tersapakan secara otomatis. Kita berharap bahwasanya apa yang sudah dipelajari tidak terlewatkan begitu saja, tapi memang berbekas dan dipraktikkan. Poin yang lalu, di Kamis yang lalu, satu pertemuan khusus kita membahas panjang lebar ini penting sekali. Bagaimana kita terbiasa melibatkan dan juga menjalin persahabatan yang baik antara kita dengan para da'i dan para ulama. Karena efeknya sangat besar. Mereka biasanya memang sudah tersibukkan dan sudah terbiasa mengisi waktunya dengan ilmu, dengan iman, dengan amal saleh. Dan mereka juga orang yang sangat ketat dalam pelanggaran-pelanggaran, sehingga mereka tidak terjerumus di dalamnya. Tentu saja kita berharap dengan dekat pada mereka, maka secara otomatis kita juga akan terjaga. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang sesuai dengan agama temannya, maka dia harus pilih teman dia bergaul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, perumpamaan majelis yang baik, ya, orang-orang saleh itu seperti perjual parfum, minyak wangi. Paling sedikit kita akan mencium bau wanginya, dan mungkin kita bisa saja mendapatkan hadiah atau membeli parfumnya. Dan paling buruk, ya, atau majelis yang buruk, teman-teman yang tidak baik, maka itu seperti orang yang meniupkan api pada arang. Minimal mendapatkan bau tidak sedap dan maksimal bisa membakar baju kita. Oleh karena itu kita harus membentuk komunitas yang baik ini. Bermula dari para ulama. Rumah yang berkah, sekolah yang berkah, ya, keluarga yang berkah justru yang dekat dengan para ulama dan da'i. Karena memang mereka orang-orang sekali lagi yang memang sudah memperjualbelikan sebenarnya tanda kutip di sini hidupnya, waktunya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang-orang di saf-saf depan dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dan sudah kami paparkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu seperti apa bentuk interaksi kita. Hadiri majelisnya, dukung dakwanya, kebarkan bukunya, dan juga tentu kita membawa anak-anak kita sehingga mereka terbiasa mengenal, daripada mereka hanya tahu menghafal nama-nama pemain bola atau artis-artis saja,
maka lebih baik mereka menghafal nama para ulama. Dan otomatis dengan menghafal dan kita nama mereka dan membiasakan mereka bertemu, mereka akan tertarik nanti untuk mencontohi dan menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Betapa beruntungnya orang tua yang anak-anaknya menjadikan ulama sebagai suri tauladannya. Pasti mereka akan baik. Dan betapa ruginya orang tua yang anaknya menjadikan para orang-orang yang jauh dari agama, yang dikenal dengan orang-orang fasik justru sebagai tauladannya. Ini berbahaya sekali. Ya, jadi jangan pernah berbangga kalau anak-anak kita justru senang untuk menjadi seperti Barbie atau menjadi seperti Cinderella atau menjadi seperti tokoh-tokoh fiktif yang lainnya, atau memang ahli maksiat yang jauh dari agama Allah. Otomatis mereka pasti akan terpengaruh dengan itu. Tapi kalau mereka kita dekatkan dengan para ulama, para ahli ilmu, orang-orang yang baik, maka kita berharap tentunya juga akan ada efek dari itu semuanya. Kita temukan banyak di antara ulama-ulama kita yang ada di Madinah, di Mekah itu, guru-guru kami pun, mereka memang oleh orang tuanya dibiasakan dari kecil. Aktif di Masjid Nabawi, aktif di Masjid Haram Mekah, mereka interaksi di majelis ulama. Ternyata betul-betul mereka menjadikan itu hanya sebagai idolanya. Dan mereka pun ikut di jejak para ulama tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan estafet halaqah-halaqah ilmu di masjid atau dua masjid yang mulia ini. Mereka menjadi mufti, mereka menjadi panduan dan panutan di masyarakat. Dan itu tentu yang menjadi hal yang paling menggembirakan bagi sosok orang tua muslim. Ya, karena ini prestasi terbaik. Selain buat anak itu dan masa depannya, juga buat kita sendiri. Kita akan panen pahala dari amal soleh anak-anak tersebut. Ya, saya berharap poin-poin seperti ini jangan lewat begitu saja Bapak Ibu sekalian. Sayang sekali. Ya, kalau hanya sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau hanya sekedar ditulis di buku kemudian tidak pernah lagi dimurajaah, dikembali lagi dibaca gitu kan. Ide kita ini banyak sekali, kaya dengan ide. Dari ide 1 sampai 94 sudah kita pelajari. Poin demi poin ya, kita sudah tambahkan dengan faedah-faedah tambahan, kisah-kisah, dalil-dalil tambahan. Semua ini jangan terlewatkan begitu saja. Jadi kesimpulan di poin 94, libatkan hidup kita bersama para ulama-ulama tersebut. Ya, apa saja yang bisa kita terlibat dengan mereka karena memang akan mendatangkan efek-efek yang baik. Kalau kita memberikan makan saja kepada seseorang, ada pilihannya seorang alim dengan seorang yang biasa, maka tetap lebih baik kita memberikan kepada seorang alim. Karena kata Nabi SAW, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Dan orang yang patuh maksudnya. Karena otomatis makanan tersebut, minuman tersebut akan dikonsumsi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka pasti akan menjaga. Bukan berarti para ulama dan dai ini luput dari kesalahan, tapi bisa saja mereka terus dalam kesalahan. Tetapi paling tidak mereka orang yang lebih hati-hati, Baik, kita akan masuk poin ke-95 dalam pendidikan dan membentuk keluarga yang saleh. Saya bacakan di halaman 79 kata penulis, teladan dalam melakukan amal perbuatan dengan berbakti kepada bapak ibu dan berbuat baik kepada keduanya, memberi keduanya, bersikap lemah lembut dan lunak kepada keduanya bila keduanya masih hidup. Karena hal ini melahirkan dampak positif dalam mendidik mereka. Poin ini memang terlihat sederhana Bapak Ibu sekalian. Tapi kesempatan ini pertemuan lengkap 1 jam kita akan bahasin. Karena memang salah satu program paling dasar dan harus betul-betul dihidupkan dalam rumah tangga adalah bakti pada kedua orang tua. Mulai dari kita, walaupun kita ini sudah menjadi orang tua statusnya, selama orang tua kita masih ada, tunjukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjalankan perintahnya untuk bakti dengan kedua orang tua sebagaimana nanti akan kita paparkan panjang lebar dalilnya insyaallah, dan anak-anak kita juga akan melihat itu. Oh, ternyata ibu ayah saya bakti sama orang tuanya ya. Misal. Maka secara otomatis ya, saya pun anak-anak itu akan mengatakan akan bakti kepada ibu dan bapak. Ya. Dan cukup banyak contoh-contoh pernah terjadi di Saudi begitu, orang tua justru yang kasar dengan orang tuanya malah dibalas dengan anak-anaknya juga yang kasar pada mereka. Jadi cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah hal ini tentunya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, baktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan memberikan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jadi memang
ada unsur efek itu, ya ada unsur efek itu yang harus kita betul-betul jaga. Tentu berbakti pada orang tua bisa kita raih maksimal di saat keduanya hidup, dan kita bisa meraih ya di level keduanya di bawah daripada maksimal semasa itu setelah mereka meninggal. Bakti pada orang tua semasa hidup luas sekali. Kita bisa masuk dengan seperti dikatakan oleh penulis di sini ya, bagaimana berbuat baik kepada keduanya, apapun itu, dalam memberikan makanan, memberikan pakaian, bertutur kata, memberi apa saja yang terbaik. Dan dalam bab silaturahim yang paling tinggi adalah bakti sama kedua orang tua. Jadi kita memberikan kepada mereka yang terbaik apapun. Kalau perlu pakaian yang kita beli, kita berikan kepada ibu kita dan ayah kita lebih mahal dari apa yang kita pakai. Kalau perlu makanan apa yang kita makan, kita berikan kepada mereka yang lebih baik daripada makanan yang kita konsumsi. Kalau perlu mereka tinggal di tempat yang lebih layak daripada kita tinggali, dan seterusnya. Jadi memang ini termasuk untuk bakti, dan kita tidak pernah membantah perkataan-perkataan mereka selama bukan maksiat. Kita mendahulukan mereka pada saat jalan, pada saat berbicara. Kita tidak melototkan mata pada mereka. Semua ini bentuk-bentuk bakti yang luar biasa. Bisa kita tambah dengan menyiapkan sendal atau sepatunya pada saat mau keluar, bukakan pintu buat mereka. Kalau sedang bertamu ke rumah, mungkin kita mengalah memberikan untuk mereka kamar tidur kita. Semua ini bentuk-bentuk bakti. Kita mendahulukan mereka dalam transportasi. Kita mungkin butuh pergi kemana, satu tempat misalnya, tapi orang tua kita lagi kebetulan ada di Jakarta misal, contoh di kota kita, lalu kita mendahulukan mereka di kendaraan tersebut. Bukan malah kita menyewakan untuk orang tua lalu kita pakai mobil yang bagus misalnya. Nah ini semua hal-hal yang sensitif sebenarnya. Tapi kenapa Anda tidak raih kesempatan pahala? Ingat selalu tadi hadis Nabi SAW, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Saya waktu ayah masih hidup, rahimahullah, karena ibu saya meninggal waktu saya masih kecil, masih umur 4 tahun. Tahun 79 beliau meninggal, rahimahullah, sudah lebih dari 50 tahun mungkin beliau meninggal, atau 40 tahun lebih kurang lebih. Tapi ayah meninggal di masa Covid kemarin, sehingga saya tidak terlalu banyak interaksi sama ibu dulu. Tapi kalau sama ayah, ini saya coba lakukan apa yang saya bisa lakukan. Ini bukan dalam bab riya sama sekali, tapi berbagi. Karena memang kita boleh menceritakan sesuatu kalau kita anggap itu bisa dalam bab berbagi. Karena saya melihat ini efeknya langsung depan mata. Saya lihat sendiri efeknya. Apapun saya minta izin sama beliau, tolong berikan saya kesempatan untuk berbakti apa saja yang saya bisa. Karena beliau kadang-kadang merasa karena punya kemampuan, jadi tidak butuh untuk dibantu oleh anaknya. Maka saya minta celah itu. Maka saya coba mengirimkan kebutuhan bulanan dari, saya tahu, tanya sampo apa yang dipakai, sabun apa yang dipakai, jenis handuk apa, makanan kesukaannya apa. Saya setiap pergi ke satu negeri, luar negeri, atau saya datang ke satu kota di negeri kita, saya selalu cari apa yang kira-kira kesukaan beliau. Di saat datang ke Jakarta, saya ajak istri saya untuk pindah dari kamar. Biarkan beliau menikmati kamar tersebut, kita mengalah ke kamarnya anak-anak misalnya. Kalau ke pintu mobil, kita bukain pintu mobil, siapin sendalnya. Depan mata, subhanallah, ada anak saya, Allah karuniakan anak laki-laki yang pertama, itu umurnya waktu itu masih dari umur 3 tahun. Sekarang umurnya sudah 10 tahunan, alhamdulillah 11 tahun. Maka hampir apa yang saya buat kepada ayah saya dibuat sama anak ini. Tanpa saya perintahkan gitu. Karena dia lihat pada saat mau minum ayah saya ambilin, maka dia pun melihat itu lalu mencontohnya tiba-tiba. Pada saat saya mau keluar, dia langsung mengambilin sepatu atau sendal saya disiapin. Pada saat mau naik mobil, walaupun dia masih kecil, dia berusaha untuk menjamah pintu untuk membukain buat saya. Apa saja yang kita contohkan kepada orang tua, betul-betul hadis Nabi ini terpraktekkan. Betul-betul terbukti. Allah buat anak-anak kita melakukan hal yang sama. Sebaliknya, kalau kita justru durhaka pada orang tua, membiarkan mereka, membengkalikan mereka. Berapa banyak anak-anak yang dia nikmati pakaiannya, dia nikmati makanannya, minumannya, kendaraannya, sementara orang tuanya menderita di kampung sana, atau di kota lain, atau di negeri lain. Tidak pernah ditelepon, tidak pernah ditanya kabarnya. Begitu gembiranya orang tuanya kalau dia telepon, sekali aja sudah luar biasa. Tapi kalau dia ngobrol sama temannya berjam-jam bisa. Ya, dia ngobrol masalah bisnis bisa, dia meeting, dia safar ke luar negeri demi untuk mengejar urusan dunianya bisa. Tetapi kalau dia
meluangkan waktu buat kedua orang tuanya, dia tidak mau. Nah ini berbahaya sekali. Ya. Oleh karena itu ada satu orang syekh di Saudi, menarik sekali, dia online di TV nasional di sana, bahas tentang masalah tanya jawab. Kemudian ada satu anak yang mengatakan, ada ibu saya izin untuk ke rumah saya, tapi istri saya tidak suka kalau ibu saya datang. Maka saya tidak mengizinkan ibu saya dulu untuk datang ke rumah saya. Bagaimana menurut Anda? Tiba-tiba syekhnya menangis pada saat itu. Karena mendengar ucapan anak ini. Dia sebagai anak, dia tidak mau terima ibunya datang ke rumahnya hanya karena istrinya tidak suka. Maka dia mengatakan, yang pertama saya sarankan jangan pernah kau membahasakan ke ibumu kalau itu rumahmu. Tapi kamu dan rumahmu adalah milik ibumu. Tidak mungkin kamu lahir di muka bumi kalau bukan karena ibumu. Sambil syekhnya menangis, risau-risau menyampaikan masalah itu. Dan yang kedua, tidak ada namanya mantan ibu, mantan ayah, walaupun mereka jahat. Tapi pasangan hidup, istri, suami, bisa saja bercerai dan jadi mantan suami atau mantan istri. Bagaimana bisa dipertemukan posisi antara ibu dengan istri? Itu nggak mungkin. Sampai pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menikah dengan seorang wanita yang dia cintai. Tapi subhanallah, ayahnya Umar tidak menyukainya. Umar bin Khattab tidak suka wanita tersebut karena melihat Abdullah bin Umar setelah nikah sama wanita ini, kualitas ibadahnya sedikit berkurang. Enggak segiat sebelumnya. Maka Umar mengatakan, ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar mengatakan, saya pun waktu itu tidak ingin menceraikannya. Maka saya bertanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, taatilah ayahmu. Taatilah ayahmu. Ya, jadi luar biasa memang harus bagaimana mendahulukan orang tua bahkan dari pasangan. Ini kalau posisi si anak perempuan. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan tentu pindah bakti utamanya kepada suaminya. Dia dahulukan suami dari orang tuanya. Tetapi bukan berarti dia memutus orang tuanya. Seorang suami pun tidak boleh, bahkan dia bisa berdosa kalau dia melarang istrinya untuk berbakti pada orang tuanya. Apapun risikonya. Misal orang tuanya itu jahat, orang tuanya itu tidak baik akhlaknya, atau sering minta-minta, atau apa saja. Itu risikonya. Itu risiko. Menikah sama anaknya, ya orang tuanya akan menjadi bagian dari orang tua kita. Karena tidak ada namanya dalam Islam mantan mertua atau mantan anak mantu. Kan gitu. Nah ini poin-poin yang harus kita fahami di awal pembukaan ceramah kita. Di sini saya ulangi dulu, perkataan penulis perlu kita renungi sama-sama. Berbuat baik pada kedua orang tua, memberi keduanya. Sudah kami jelaskan tadi, berikan pakaian yang terbaik, makanan terbaik, minuman terbaik. Kalau perlu targetkan lebih baik daripada yang kita miliki. Dan selama mereka hidup, Bapak Ibu sekalian, kita punya peluang besar sekali. Karena kalau masih hidup kita masih bisa dapat pahala dari makanan mereka, minuman mereka, sampo mereka, sabun mereka, bedak mereka, apalah ya yang mereka butuhkan. Yang untuk kebutuhan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal, kendaraan, rumah dan segala macam lah. Kalau sudah meninggal terbatas. Semua ini nggak bisa. Kecuali kita mendoakan umroh dan haji. Ya. Jadi sedekah ini terbatas. Tapi kalau semasa hidup, hampir semua bisa kita lakukan. Hampir semua bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang masih dikarunia Allah, orang tuanya hidup, jangan sia-siakan. Itu betul-betul pintu surga. Harus hati-hati sekali. Peka sekali dalam masalah ini. Bagi Anda yang masih jarang telepon ke orang tuanya, tanya kabar mereka tiap hari, minta didoakan, coba berbagi apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, apa yang Anda kenakan, maka segera perbaiki, mumpung mereka masih hidup. Karena ini yang paling besar pahalanya. Makanya dikatakan di sini juga ditambah dengan bersifat lemah lembut dan lunak kepada keduanya, bila keduanya masih hidup. Karena kalau sudah meninggal kita nggak bisa lagi bersifat lunak, ya. Tersenyum, menghibur mereka pada saat mereka sedih, memberikan makanan dan minuman tadi dan seterusnya. Dan ini dikatakan akan melahirkan dampak efek ya positif buat diri kita secara keimanan dan juga pahala, serta juga akan memberikan dampak yang baik kepada anak-anak yang akan kita didik nanti. Baik, kita coba lihat dalil-dalil. Sekarang saya bilang tadi, satu pertemuan lengkap kita akan bahas masalah ini. Satu poin saja. Karena pintu bakti sama orang tuanya nggak bisa dianggap lalai atau nggak bisa dianggap biasa.
harus betul-betul peduli sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk menjaga bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bermula dari surah Al-Isra. Coba kita buka Al-Quran surah Al-Isra surah nomor 17 ayat 23 ya. Saya akan bacakan kalau sudah buka. Ini ayat yang paling dahsyat sekali berhubungan dengan masalah hak kedua orang tua. Allah berfirman di ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Tidak boleh syirik. Ini dosa yang paling besar. Setelah dosa syirik langsung masuk kepada bakti kepada kedua orang tua. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Makna sebaik-baiknya, dahulukan mereka dari dirimu sendiri. Salah satu maknanya itu. Tadi sudah kami singgung, usahakan kita bisa memberikan kepada mereka minimal setara dengan apa yang kita nikmati atau mungkin lebih. Itu puncak daripada bakti kita. Kalau kita tidak mampu tentunya tidak ada beban dalam syariat berhubungan dengan masalah ketidakmampuan tersebut. Dikatakan di sini, jika salah satu bentuk sebaik-baik itu adalah jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Pemeliharaan bisa bermakna kita tinggal bersama atau kita menjangkau mereka. Kita berada satu kota, walaupun beda kota misalnya, tapi kita bisa menjangkau, bisa connect, bisa silaturahim dengan mereka. Ya. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ibu ini, ayah ini. Ditelepon oleh ibunya atau ayahnya, ayah sama ibu nggak tahu saya lagi meeting, saya lagi sibuk, nanti saya kontak lagi. Padahal belum tentu dia lakukan itu kalau teman-temannya yang kontak kepada dia. Ya. Maka jangan pernah mengatakan kata-kata kata ulama tafsir, ini adalah perkataan yang paling sederhana. Penolakan yang paling standar gitu ya. Nanti aja misalnya. Kenapa sih ibu saya telepon? Kenapa sih ayah saya telepon? Walaupun dia tidak angkat gitu. Dia kesel dengan telepon atau informasi dari orang tuanya. Ini sudah masuk dalam durhaka. Apalagi kalau lebih daripada itu. Menghardik, mencaci maki, memarah-marahi atau sampai memukul dan ada yang membunuh orang tuanya. Wa na'udzubillah ya. Kalau dikatakan ya di sini, janganlah kalau seandainya ya jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan kamu membentak mereka. Dan sebagai balasnya, gantinya ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Perkataan yang santun. Pilih semua tutur kata terbaik, itu yang kita ucapkan untuk ibu dan ayah kita. Kalau kita bisa memilih tutur kata yang terbaik kepada teman-teman kita, kepada atasan kita, kolega, partner bisnis, atau mungkin orang-orang yang kita muliakan di tengah-tengah masyarakat, maka orang tua kita lebih pantas kita pilihkan kata-kata yang paling layak. Ya. Lalu begitu juga kalau kita memberikan hadiah ya. Kalau kita memberikan hadiah, memberikan buah-buahan, kadang-kadang kita mungkin kalau diminta oleh seorang pejabat atau orang yang punya kedudukan, pasti kita akan beli dari toko buah yang paling bagus. Kita pesan kualitasnya paling bagus, pakai keranjang, walaupun pakai kartu nama. Pertanyaan sederhana, apakah pernah kita lakukan pada kedua orang tua kita ini? Berikan kepada mereka buah-buahan terbaik. Lebih baik daripada Anda berikan kepada seorang raja atau presiden. Lebih baik daripada Anda berikan kepada salah satu pejabat atau orang yang Anda kasihi selain orang tua. Lalu Allah mengatakan di ayat 24-nya, wakhfid lahuma janahal dhulli wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang atau kesayangan. Rendahkan
Dahulukan mereka berjalan, dahulukan mereka berbicara, turunkan pandangan mata dengan tidak menatap wajah atau matanya sehingga dia merasa khawatir atau tersaingi. Ya, jangan dahului mengambil makanan di depannya sebelum dia menyentuhnya. Misal, ya, semua kita dahulukan. Ini dikatakan, ya, rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan atau kasih sayang. Lalu ucapkanlah, tambah lagi, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, ini luar biasa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Andai saja ada orang di antara kita, teman-teman sekalian, hanya bisa maksimal dari sekian banyak ibadah selain yang wajib-wajibnya, sunnah misalnya dia masih banyak bolong-bolong sunnah atau apa saja, tapi dia bakti sama orang tuanya, ini sudah menutupi banyak sekali kekurangannya. Apalagi kalau dia bisa menggabungkan antara yang sunnah-sunnah ini dengan bakti dengan orang tua. Kemudian yang kedua, dalilnya yang juga perlu kita perhatikan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 36. Allah juga berfirman, bisa dibuka dalam aplikasi Al-Quran di handphonenya. An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah itu Tuhan kalian, dan jangan kalian mempersekutukan sesuatu dengannya, serta berbuat yang terbaiklah untuk kedua orang tua, karena ihsan itu adalah perbuatan terbaik. Kemudian surah Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, Al-An'am 151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakan, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. D-nya besar, kata ganti Allah. Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua atau bapak dan ibu. Begitu juga dalam surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13 dan 14, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan ingatlah, atau maksudnya pelajarilah, ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman salah satu orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dinamakan surah ini namanya surah Luqman. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anak itu, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dosa yang paling besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu. Di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah melalui lisannya Luqman, setelah berbakti dan menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, maka berbuat baik kepada ibu bapak. Di sini didahulukan ibu, disebutkan karena mengandungnya selama 9 bulan atau dalam keadaan lemah dan juga menyapinya dalam 2 tahun. Kemudian surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15 juga masih masalah bakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Kami perintahkan kepada manusia
supaya berbuat baik maksimal kepada ibu bapaknya atau kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa, sang anak ini ini dianjurkan membaca doa ini, dan umurnya sudah sampai 40 tahun. Dia disarankan berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Saksi bahasan kita adalah yang awal sekali disebutkan dalam potongan ayat ini agar berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sangat luar biasa bagaimana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga lihat bagaimana Allah menggambarkan nabi-nabinya, di antaranya Nabi Yahya yang Allah karuniakan untuk ayahnya Nabi Zakaria, sementara memang ini anak pilihan. Nabi Yahya ini anak yang Allah lahirkan dari seorang wanita, istrinya Nabi Zakaria yang mandul. Umurnya sudah sangat tua, mencapai 90 tahun. Lalu hamil dan lahir Yahya, plus Allah berikan nama Yahya dari sisinya, Allah nobatkan menjadi nabi, orang saleh sekali. Salah satu cirinya yang disebutkan nabi ini, Nabi Yahya dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 14, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Dalam surah Maryam ayat 14. Dan Yahya itu salah satu bentuk pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya sebagai anak di sini yang Allah kasihkan kepada ayahnya, atau Allah berikan kepada ayahnya Zakaria yang memohon-mohon kepada Allah agar diberikan anak soleh, dan dia dijadikan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan juga bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Dan memang para nabi-nabi adalah orang-orang yang paling berbakti kepada orang tuanya sebagai suri tauladan tentunya. Kita juga tahu bagaimana Nabi Isa alaihissalam masih dalam surah Maryam di ayat 30 sampai 32. Waktu bayinya Nabi Isa masih di buaian, digendong oleh Maryam, dibawa ke kaumnya sempat bingung. Mereka mengatakan, wahai Maryam, ibumu bukan seorang pelacur, ayahmu bukan juga orang yang buruk. Bagaimana bisa kau tiba-tiba belum menikah sudah punya anak? Maka Maryam hanya menunjuk ke bayi itu. Lalu bayi itu berbicara di buaian Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surah Maryam tentunya kisah ini. Kisah cukup panjang di mana disebutkan dari ayat 30-nya Nabi Isa berbicara di buaian dalam surah Maryam, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia Allah memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ma dumtu hayya. Sebentar dulu ya. Ya, di situ lanjutannya wa ausani bis shalah itu ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Lalu ayat 32 ini saksi bahasannya. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku. Jadi ini masih bayi, sudah Allah nobatkan dia akan menjadi orang yang berbakti pada orang tuanya. Dan aku berbakti pada ibuku, dan dia
tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Kita lihat juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Dalam banyak sekali hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah bab bakti ini. Bahkan ulama-ulama kita banyak menulis buku khusus saja ya, membahas tentang masalah kedudukan bakti pada kedua orang tua. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, di mana pernah seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, mengatakan begini, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Kemudian Nabi SAW mengatakan atau menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat on time. Dan sudah pernah kita jelaskan, kalau mau maksimal khusyuk dalam salat penuhi 3 hal. Tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Kemudian qala thumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, apalagi setelah salat 5 waktu, tepat waktu? Qala thumma birrul walidain. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Setelah salat, haknya Allah langsung memberikan hak kedua orang tua. Qala thumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, apalagi setelah itu? Qala al jihadu fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Kita juga tahu bagaimana dalam hadis-hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, ya, atau tepatnya riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya, di mana Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, ridho Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Kalau Allah ridho, berarti Allah akan maafkan dosa-dosa, Allah akan terima amal-amal, Allah akan masukkan ke dalam surga, Allah akan penuhi kebutuhan. Itu semua makna ridho. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Dan yang menjadi penyebabnya datangnya murkahnya Allah justru dengan murkahnya kedua orang tua. Jadi ini memang luar biasa, ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim juga Nabi SAW bersabda, ragama anfum mri'in, ragama anfum mri'in, ragama anfum mri'in. Celakalah seseorang itu, terhinalah seseorang itu. 3 kali Nabi SAW ulangi. Celakalah seseorang itu, terhinalah seseorang itu. 3 kali Nabi ulangi. Dikatakan, ya, qila man ya Rasulullah, siapa itu yang anda maksudkan ya Rasulullah? Celaka, terhina, sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilahuma thumma lam yadkhulul jannah. Siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya, kemudian keduanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya selama dia hidup, dia tidak menggunakan maksimal waktunya untuk berbakti. Tidak ada susahnya itu telepon, gak ada susahnya WA, gak ada susahnya kirimkan kebutuhannya, ya, penuhi kebutuhannya, berikan makan kesukaannya, berikan pakaian terbaik, ya, hibur mereka, kirimkan foto-foto kita, kirimkan foto-foto cucunya misalnya, mudahkan mereka untuk datang berkunjung ke tempat kita. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Abdullah bin Umar dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian radhiyallahu anhuma pernah melihat ada seseorang dari Yaman lagi tawaf di musim haji sambil dia gendong ibunya. Jadi digendong ibunya di punggungnya. Itu berat banget. Kita tahu kalau kita tawaf capek, letih. Karena putar, walaupun misalnya tidak terlalu, kalaupun tidak terlalu padat tetap aja butuh energi. Bagaimana dengan orang yang menggendong? Kadang-kadang kita bawa ransel aja sudah terasa berat. Bagaimana kalau gendong ibu sendiri? Dan orang ini bersenandung dia. Laki-laki ini yang menggendong ibunya, dia mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhallil atau mudhallal. Ya. Inni laha ba'iruhal mudhallalu. In udh'irtu riqabuha lam udh'ar. Sungguhnya aku ini adalah tunggangan ibuku. Dan tunggangan ini sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku sebagai tunggangan tidak akan pernah lari. Maksudnya kalau ada orang meninggalkan orang tuanya, dia cuekin, saya tidak mau. Tetap saya akan urus
orang tua saya. Kemudian dia lihat Abdullah bin Umar. Orang ini lihat sambil gendong lalu dia datang lalu dia makan. Dia tahu Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi dan ulamanya muslimin. Dia mengatakan, ya Ibn Umar, atarani jazaituha. Apakah anda melihat perbuatanku ini? Selama musim haji aku gendong terus ibuku, diantaranya tawaf, nanti sa'i juga, nanti juga pergi jumrah, nanti di Arafah. Aku akan urus terus ini. Bukan cuma haji, pulang haji pun aku urus. Sebelum haji pun aku urus. Apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Kata Ibnu Umar, la wala bizafrati wahida. Belum sama sekali. Walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika ia melahirkanmu. Belum bisa kau bakti, belum bisa kau balas kebaikannya. Walaupun hanya tarikan nafas sekali yang dia gunakan pada saat ingin melahirkanmu. Ya. Itu menandakan luar biasa bagaimana kedudukan orang tua. Dan pernah juga ada seorang laki-laki datang dan bertanya kepada seorang ulama salaf. Seraya mengatakan, saya memiliki seorang ayah yang sangat tua. Terkapar di atas ranjang. Gak bisa buat apa-apa lagi ayah saya. Dan saya mengurusnya semuanya. Saya memandikan, saya menggantikan pakaian, saya menyuapi makan dan minum. Sampai di bahasa dia, mohon maaf ya. Kalau dia buang air besar, buang air kecil, saya menampung dengan kedua tangan saya dan saya tidak merasa jijik. Sebagai bentuk bakti, gitu kan. Maka dia mengatakan, apakah saya sudah balas? Saya sudah balas kebaikan ayah saya? Dinasihati oleh ulama tersebut. Sehingga saya ini perkataan Hasan Basri atau Said bin Musayyib, salah satunya, saya lupa. Tapi seorang ulama tabi'in, dia mengatakan belum sama sekali. Belum sama sekali. Karena perbedaannya waktu kamu kecil, ayahmu mengurusmu, mencari nafkah, kadang-kadang juga bergantian sama ibumu, ya, mengurus kamu. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, dia ada selipkan waktu juga untuk menggendong anaknya, menemani juga bayinya, atau dia memenuhi kebutuhan susu dan segala macam kebutuhan. Dan juga ayahmu pada saat mengurusmu di saat kecil, dia berharap kau menjadi orang yang dewasa dan sukses. Sementara kau sekarang mengurus ayahmu karena kau berharap hanya menjalankan tugas saja, dan berharap orang tuamu meninggal dan segera kamu selesai dari tugas itu. Jadi berbeda sekali antara ketulusan orang tua dengan ketulusan kita dalam berbuat baik itu. Tentu saja kita harus berbakti kepada mereka, memberikan apapun selama bukan maksiat kepada Allah ya. Ini ada batasannya. Kalau orang tua kita meminta kita agar melakukan dosa, tidak boleh kita ikutin. Karena sudah pernah kita sampaikan juga kaidah dasar bagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada maksiat, dan ketaatan itu hanya pada yang dibolehkan saja, dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, dan ini dihasankan oleh para ulama hadis riwayatnya, kata Nabi SAW, ati abaka madama hayyan wala ta'sih. Selalulah bakti pada ayahmu atau orang tuamu, maksudnya di sini adalah selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Ya, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Sekarang kita susunkan beberapa poin bagaimana sebentuk bakti kepada orang tua. Yang pertama, taati. Taati, apapun yang mereka minta taati. Ya, dan ini yang tadi dalil-dalilnya semua ayat Al-Quran tadi yang memerintahkan kita untuk bakti, semua hadis yang memerintahkan kita untuk bakti, ini semua dalilnya masuk di poin mentaati. Tapi kaidahnya tadi sudah kita sampaikan hadis Bukhari Muslim, la ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh ada ketaatan dalam maksiat, ya. Ketaatan hanya pada yang ma'ruf, yang dibolehkan, ya. Maka ini yang pertama, mentaati mereka, jadi mendahulukan mereka dalam segala hal. Maaf, mentaati ya. Kemudian yang kedua, mendahulukan perintah mereka. Mendahulukan perintah mereka dari perintah siapapun. Kecuali satu keadaan, yaitu perintah suami untuk istri. Kalau bertemu antara perintah suami ibu sama ibu dan ayah Anda, maka atau antara suami ibu dan orang tua ibu, maka di sini ibu dahulukan suaminya dulu, baru kemudian memenuhi kebutuhan orang tua. Tapi selain daripada ini, semuanya kita dahulukan orang tua kita.
Jadi ibu-ibu yang hadir di sini baik offline ataupun online, usahakan kalau status Anda sebagai seorang istri, hati-hati. Jangan justru membuat suami Anda durhaka pada ibunya, ya. Tapi buatlah, lahirkanlah, ya, justru kebaktian dalam hidupnya kepada orang tuanya itu disebabkan karena Anda. Ini penting sekali supaya nanti Allah pun mengaruniakan Anda anak-anak yang berbakti dengan Anda. Pastikan siapapun istri yang menjadi penyebab suaminya durhaka pada orang tuanya, dia juga akan dikasih anak yang sama. Maka dia harus hati-hati sekali, ya. Justru sokong, dukung suami agar bisa berbakti pada orang tuanya. Kalau hal-hal itu sifatnya sunnah, kita harus dahulukan orang tua. Kami bahas beberapa waktu yang lalu. Sekarang ini lagi berjalan bahasan di Blok M, berlanjut sudah beberapa pekan. Judulnya itu dosa besar menunda kewajiban. Kami bahas menunda kewajiban sholat, kalau masuk sholat terus sengaja dilalaikan sampai keluar waktunya, ini dosa besar. Menunda zakat bagi yang mampu lewat haul, ya, padahal sudah penuhi nisabnya. Kemudian menunda puasa Ramadan tanpa ada udzur, sudah jelas hilal terlihat. Menunda haji padahal dia punya kemampuan yang haji pertamanya. Kemudian ada juga menunda perintah orang tua. Ini juga termasuk menunda kewajiban. Selama perintah itu bertemu, ya, dengan perintah makhluk yang lain selain suami tadi untuk istri, atau kalau haknya Allah sunnah. Kalau haknya Allah sunnah, ya. Kalau orang tua kita minta, kita lagi pengen ketemu sama teman-teman, lagi mau pergi makan, lagi mau pergi bisnis, tapi ibu dan ayah kita mengatakan tolong nak temani dulu atau bantu ini dan seterusnya, dahulukan orang tua, ya. Berhentikan semua yang lainnya, dahulukan. Tadi saya bilang kecuali istri ke suaminya, dia bisa dahulukan suaminya sambil dia berbahasa atau menutur kata yang santun pada ibu dan ayahnya agar diberikan, ya, ridho mereka, keriduan mereka untuk mendahulukan suami. Setelah itu baru dia penuhi kebutuhan orang tuanya, gitu ya. Jadi kita mendahulukan, ya, supaya, ya, kita bisa dapat pahala dari mereka, gitu ya. Begitu juga dengan ibadah sunnah. Kalau kita lagi sholat sunnah, beda kalau sholat wajib. Kalau bertemu saya pernah jelasin, kalau masih ingat, hak wajibnya Allah seperti sholat wajib misalnya. Dengan hak wajibnya makhluk seperti panggilan orang tua. Di sini kita tidak boleh mendahulukan orang tua, makhluk. Jadi kalau orang tua panggil ibu, kita panggil ayah, panggil nak misalnya, kita lagi sholat wajib, kita nggak boleh batalin. Itu wajib, haknya Allah. Tapi kalau bertemu antara hak wajib makhluk, ini adalah bakti pada orang tua, termasuk seruan mereka, dengan hak Allah tapi sunnah. Sholat sunnah. Di sini kita wajib batalin sholat sunnah kita untuk menjawab panggilan mereka. Ya, ini poin yang penting untuk kita garis bawahi. Di sini maksudnya mendahulukan mereka, ya, dalam perkara-perkara yang sudah kita paparkan tadi. Yang ketiga tentunya kita harus, ya, menghiasi diri dengan akhlak yang baik di hadapan mereka. Ya, maksudnya tutur kata yang santun, ya, ramah. Sudah kita jelaskan tadi di ayat-ayat Al-Quran, tapi ini termasuk yang kita harus lakukan, ya. Jadi tidak memotong pembicaraan mereka, tidak mengangkat suara, banyak sekali dalam hal ini, ya. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu beliau kalau ibunya lagi bicara dia tidak berani lihat mukanya. Dan tidak pernah satu kali pun apa yang ibunya bilang dia bilang tidak, pasti dia iyakan. Ya. Selama itu bukan pelanggaran. Sampai kadang-kadang kalau ibunya lagi ngomong, dia langsung mengiyakan saja walaupun dia belum tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan. Sampai-sampai ya begitu disebutkan cirinya Utsman bin Affan. Sampai waktu keluar dari rumah ibunya, dia tanya kepada saudaranya, tadi ibu kita pesan apa? Ya, itu saya jelaskan di Tablik Akbar serial sahabat berhubungan dengan pribadinya Utsman bin Affan. Jadi dia termasuk bentuk bakti yang luar biasa sampai dapat jaminan surga. Itu karena itu. Termasuk dia tidak berani menatap muka ibunya, matanya, takut nanti itu menyakiti ibunya gitu. Jadi sampai seperti itu mereka menjaganya gitu, ya. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat ada dua orang. Lalu beliau berkata kepada salah satunya, "Ma hadza minka?" Ini orang yang di sebelahmu ini apa posisinya? Kebetulan lagi jalan, yang satu lebih tua, satu lebih muda. Yang lebih muda ditanya, ini orang di sebelahmu posisinya sebagai apa? Siapa orang ini? Faqala abi.
Orang ini mengatakan ini adalah ayahku. Faqala la tusammihi bismih. Maka jangan pernah kau sebut namanya. Jangan panggil namanya. Nah, karena biasa ada orang juga memanggil namanya langsung. Ya, kurang santun, kurang sopan itu. Wala tamshi amamah. Jangan pernah kau jalan di hadapannya. Biarin dia jalan duluan. Minimal kalau kita harus mendampingi di sebelahnya. Ya. Jangan melebihi langkahnya. Wala tajlis qablah. Dan jangan pernah kau duduk sebelumnya. Sampai dia duduk baru kamu duduk. Sampai dia makan baru kamu makan. Ya, sampai dia sudah kenyang, dia sudah hilang dahaganya baru kamu lakukan atau kamu menikmati. Sampai seperti itu. Dan disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga pernah bertanya, apakah engkau takut masuk surga dan apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Ini riwayat dinukil dari Taisalah bin Mayyas. Ya. Ia berkata bahwa Ibnu Umar berkata padanya. Jadi orang ini seorang tabi'in. Dia cerita tentang pengalaman dia waktu ketemu sama Abdullah bin Umar. Namanya Taisalah ya, bin Mayyas rahimahullah. Dia mengatakan, waktu dia ketemu Ibnu Umar berkata pada dia, apakah kau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Maka kata Taisalah, iya, tentu saja. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, betul bertanya, apakah kamu masih memiliki kedua orang tua yang hidup? Maka dia menjawab, Taisalah ini mengatakan, iya, aku masih memiliki seorang ibu karena ayahnya sudah meninggal. Maka kata Abdullah bin Umar, demi Allah sekiranya engkau berlemah lembut dan bertutur kata kepadanya dan memasakkan makanan untuknya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Masak makanan, belikan makanan jadi, oke lah, pakaian jadi, tapi selalu setiap hari jangan lewatkan ada hari di mana kita tidak bakti pada mereka. Kita tidak memberikan perhatian ke mereka. Berapa banyak anak-anak yang tidak peduli. Mungkin dia pikir karena orang tuanya sudah mampu, dia nggak perlu lagi pikirkan makanannya atau tidak perlu menawarkan makan atau pakaian atau segala macam. Padahal sebenarnya semua itu pintu bakti. Pintu bakti yang dia bisa masuk karena memberi orang tua yang mampu pun bisa. Itu masuk dalam bab bakti. Apakah pakaian, apakah kendaraan atau apa saja yang kita bisa berikan. Semua ini tadi perkataan itu dari perkataan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ya, dinukil dari kitab Adab Mufradnya Imam Bukhari. Kemudian kita masuk yang keempat ya. Ini sebenarnya sudah disinggung tadi ya, tapi kita berikan poin sendiri juga tidak masalah. Memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Jadi memenuhi kebutuhan ini, kalau tadi kita kan memberi walaupun dia tidak butuh ya. Tapi di sini masuk kepada kebutuhan, lebih kepada itu. Ini masuk bab bakti sendiri. Seperti misalnya kalau dia membahasakan, ada yang dia butuhkan. Atau misalnya kita tahu orang tua kita sebenarnya butuh, tapi dia nggak mau bebankan anaknya. Apakah biaya pengobatan, apakah dia ingin ketemu sama teman-temannya, apakah dia lagi ingin ketemu sama kerabatnya misalnya. Dia ingin datang ke satu negeri, ke satu kota. Nah semua itu memenuhi kebutuhan. Lebih ke situ penjelasan masalah poin ini gitu ya. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini poin yang keberapa? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah selalu memasukkan kegembiraan dalam hatinya. Menghibur ya, lebih tepatnya. Hibur ini bab bakti sendiri. Menghibur itu bisa dengan tadi yang kita sempat singgung di awal-awal, telepon, tanya kabar, atau kita kirimkan cuplikan apa yang menghibur beliau gitu ya. Itu yang menyenangkan hatinya. Baik di masa dia masih muda, sehat ataupun dia sudah tua. Ini masuk dalam bab bakti sendiri. Karena kata Nabi SAW, dan amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Sementara, ini amal yang paling Allah cintai ya. Sementara orang tua kita adalah orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik pada mereka. Yang keenam, ya, rutin mendoakan. Mendoakan semasa hidup dan juga sudah meninggal. Selain Rabbighfirli wali walidayya yang ini kita baca, doa yang paling dahsyat untuk kita doakan buat orang tua semasa hidup dan sudah meninggal.
Dan juga kita bisa doakan, kita pisahkan mana doa yang kita ucapin di saat hidup, mana doa kita doakan di saat mereka sudah meninggal. Di saat hidup misalnya kita doakan agar disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan hidayah. Semua ini doa-doa yang kita bisa sampaikan di masa hidup. Karena memohon hidayah buat orang tua sudah meninggal sudah tidak bisa. Atau memohon dipanjangkan umur atau diberikan kesehatan sudah nggak bisa bagi orang tua yang sudah meninggal. Maka ini doa khusus kita tambahkan selain Rabbighfirli wali walidayya, doakan agar dipanjangkan umurnya, disembuhkan penyakitnya dan segala macam hal. Ada juga doa khusus sudah meninggal. Yang paling baik setelah orang tua meninggal adalah bagaimana kita mendoakan pengampunan dosa. Ya. Selain Rabbighfirli walidayya, kita juga mengatakan dalam bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah kalau memang ibu dan ayahku ini punya dosa yang aku ketahui atau aku tidak ketahui. Ya. Jadi ampuni dosa-dosanya, luaskan lapangkan kuburannya, ya jadikan temannya di kuburan adalah amal solehnya, beratkan timbangan amalnya pada hari kiamat, masukkan surga tanpa hisab, segala macam hal yang berhubungan yang dibaca atau diucapkan setelah mereka meninggal dunia. Nah, ini termasuk yang kita rutinkan, ya. Kemudian selanjutnya yang ini kalau sudah meninggal ya, kita masukkan di poin yang sama aja. Ini poin ke-7 tadi ya. Kita mendoakan ya. Kita bagi kalau dia masih hidup dan sudah meninggal. Ada doa yang kita ucapkan pada saat dia masih hidup, ada doa yang kita ucapkan pada saat sudah meninggal. Masih bisa kita tambahkan di poin yang sama ini adalah kalau dia sudah meninggal, kita bersedekah untuknya, haji dan umroh untuknya. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu sekalian, usahakan mulai sekarang setiap kita transfer uang sedekah, bantu orang, niatkan ini untuk saya dan kedua orang tua saya. Selalu begitu. Sehingga dapat pahala sedekah, dapat juga pahala bakti. Baik orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian haji dan umroh. Ini haji setahun sekali. Selama Allah berikan Anda peluang, ada rezeki, hajikan mereka. Ya, walaupun sudah pernah haji, bisa dibadal hajikan. Berikan titipkan pada travel untuk hajikan dia buat ibu saya, buat ayah saya. Jadikan program rutin setiap tahun. Kalau perlu selama kita hidup 50 tahun, 60 tahun pun berarti 60 kali kita hajikan buat orang tua kita, nggak masalah. Ya, setahu kami, sebatas ilmu kami seperti itu. Ada pendapat yang membolehkan untuk membadalkan kedua orang tua. Ya, begitu juga dengan umroh. Haji setahun sekali. Kalau umroh bisa sebulan sekali misalnya. Setiap kita dapat income, lalu kita titipkan kepada travel yang Anda percaya untuk kemudian mengumrohkan kedua orang tua. Ya, seperti di tempat kami memang siapkan mahasiswa yang menjalankan itu. Mereka harus buat cuplikan video pada saat pertama niat di miqat. Mereka harus buat cuplikan pada saat tawaf kalau umroh ya, pada saat sa'i dan terakhir tahallul. Sambil memegang kertas dan menyebutkan nama orang yang diumrohkan atau dihajikan gitu ya. Kalau haji ditambah dia hadir di Arafah, dia hadir di Muzdalifah, dia hadir di Jumroh, di Mina dan seterusnya. Satu rangkaian lalu kemudian nanti akan kami berikan sertifikat. Tapi itu tentu Bapak Ibu bisa ke travel manapun ada percaya. Tapi ini salah satu bentuk bakti. Karena ini akan sampai pahalanya kepada mereka. Itu tadi yang ke-7 ya. Betul. Kemudian yang ke-8 adalah melanjutkan hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengannya. Baik itu punya hubungan kekerabatan atau tidak. Pernah saya jelaskan kalau Bapak Ibu masih ingat bahwasanya yang terdekat bakti kita pada ayah kalau ayah meninggal adalah saudaranya ayah, paman dari ayah. Saya yakin Anda masih ingat dulu ya, kita pernah tulis itu. Julukan atau panggilan dalam bahasa Arab untuk saudara ayah am, ain sama mim. Biasanya kalau kita mau nisbatkan pamanku maka ditambah sama ya dan diganti mimnya jadi kasrah, ammi ya, pamanku. Ini maksudnya dari ayah. Tidak ada salahnya mulai sekarang Anda terapkan saudara-saudara suami Anda bilang sama anak-anak panggil mereka ammi. Misalnya namanya Ahmad, Yusuf, Ami Ahmad, Ami Yusuf. Supaya jelas perbedaannya. Karena paman dari ibu, saudaranya ibu, bahasa Arabnya khal. Kha sama lam itu ya. Khal. Kha alif baru lam. Ya, khal. Beda ini. Ini paman, ini paman.
Tapi kalau ayah meninggal, yang kita dahulukan adalah saudaranya ayah. Walaupun khal juga termasuk punya hak bakti kita, itu ya. Tetapi kita dahulukan paman ini. Kalau biasanya kalau yang saudara ibu, kalau dibilang pamanku dari ibu, khali. Jadi misalnya ibu di sini yang hadir, offline ataupun online, punya adik. Misal adik anda laki-laki namanya Ahmad misalnya. Anak-anak suruh panggil Khal Ahmad misalnya. Dibiasakan begitu. Supaya dia tahu, oh ini saudaranya ibu, ini saudaranya ayah gitu ya. Karena dalam bab bakti itu adalah ayah, paman dari ayah yang kita dahulukan. Sebagaimana dinukil riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seringkali duduk di pangkuannya atau di dekat paha pamannya Abbas sambil mengatakan, wahai paman, ridholah kepadaku karena ini pengganti ayahnya, pengganti Abu Talib, karena Abbas masih hidup ya setelah Abu Talib meninggal jauh waktunya. Nah sementara kalau yang terdekat dengan ibu kita adalah saudarinya ibu. Kalau saudarinya ayah biasa kita panggil juga tante. Kalau laki-laki tadi ya, kalau perempuan ammatun, ain mim ta. Kalau tanteku kita bilang gitu ammati. Misal contoh, anda punya atau suami anda ya, punya kakak perempuan atau adik perempuan. Suruh anak-anak kita, misal namanya Khadijah. Contoh saja, maaf kalau ada yang pas ada namanya bersamaan. Misal namanya Khadijah, ya, namanya Hafsah, namanya Aisyah misalnya. Maka kita suruh anak-anak panggil ammati Khadijah, ammati ya Aisyah. Jadi jelas ini berarti tante tapi dari ayah. Kalau dari ibu khalatun. Kalau tanteku khalati. Misal contoh, anda punya saudari perempuan, ya. Anak-anak nanti misal saudari anda namanya Maryam, contoh. Anda bilang sama anak-anak, panggil ini khalati Maryam. Nah kalau dalam bakti orang tua, kalau untuk ibu, tante ini penggantinya adalah saudarinya ibu. Makanya kita bedakan istilah panggilannya. Walaupun semua kerabat ini yang terdekat dengan orang tua kita bisa kita berbuat baik sama mereka. Saudaranya, saudarinya, ya, pamannya, tantenya dan seterusnya. Dari orang tua kita semua masuk kita bakti. Termasuk orang tuanya itu kakek dan nenek kita misalnya kalaupun masih hidup. Semua itu kalau kita buat baik karena orang tua kita berarti masuk dalam bab bakti. Ya. Masuk dalam hal ini adalah teman-temannya. Walaupun tidak punya hubungan kerabat. Misal dulu ayah dan ibu punya sahabat dekat. Sekarang mereka sudah meninggal. Orang tua sudah meninggal tapi teman-temannya masih hidup. Anda bisa bakti. Dengan melanjut hubungan dengan mereka. Mengirimkan makanan. Muslim atau non muslim. Yang penting orang tua kita pernah punya hubungan. Ya. Hubungan baik. Jadi kayak sekarang misalnya, ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir kajian kita, misalnya anggaplah dalam kajian ini Anda punya sahabat di sini yang hadir, sangat dekat dengan Anda. Maka Anda harus jelaskan ke anak-anak Anda, ini sahabatnya ibu ya, ini sahabatnya ayah. Mereka tahu dan jelaskan kepada mereka. Kalau ayah ibu sudah meninggal, maka ini adalah tempat-tempat kalian berbakti. Makanya kita pun sebagai orang tua harus pintar memilih teman. Supaya nanti anak-anak kita kalau bakti dengan teman-teman kita tuh bakti sama orang yang tepat. Bukan ahli maksiat, gitu kan? Dan kalaupun misalnya kita tidak tahu apakah memang teman ayah atau ibu kita ini baik atau tidak, ya kita lakukan apa yang boleh dalam agama. Seperti kita tegur sapa, assalamualaikum misalnya, kita mengirimkan hadiah sebagai bentuk bakti pada orang tua kita gitu ya. Bahkan Abdullah bin Umar jauh lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian. Pernah satu kali beliau menuju ke Mekah, lalu beliau menemukan ada satu laki-laki Badui kurang lebih seumur dengan Abdullah bin Umar atau lebih muda sedikit. Tapi Abdullah bin Umar menghormati dia, memberikan dia lagi naik tunggangan. Kalau kita sekarang mungkin naik motor atau mobil gitu ya. Karena keledai yang lagi ditunggangi oleh Abdullah bin Umar itu dipakai. Beliau turun dari keledainya, beliau lepas jubahnya yang dipakai, lalu beliau hadiahkan kepada seorang orang Badui. Tidak ada yang kenal orang ini. Maka kemudian orang-orang bertanya, siapa orang ini? Begitu luar biasa. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi dan ulamanya sahabat, ulamanya muslimin. Kok memuliakan orang ini? Kata Abdullah bin Umar, ayahnya orang ini dulu punya persahabatan dengan ayahku Umar. Jauh sekali kan gitu maksudnya. Ayahnya dia sahabatnya Umar.
Tapi Abdullah bin Umar buat baik sama anaknya karena lihat ayahnya. Kalau tadi yang kita bahas kan, kita berbuat baik dengan sahabat ayah kita. Sekarang sudah tidak ada sahabat ayah. Anaknya sahabatnya ayah itu dibakti, dibuat baik oleh Abdullah bin Umar untuk mengejar keutamaan itu. Jadi sangat luar biasa gitu. Oleh karena itu kita harus perhatikan baik-baik berhubungan dengan masalah ini tentunya ya. Dan kita sebagai penutup mungkin ya, sangat dilarang Bapak Ibu sekalian untuk durhaka dengan kedua orang tua ya. Kita harus hati-hati sekali. Kalau durhaka sama orang tua ini terlalu banyak atau banyak sekali juga dalilnya. Di antaranya hadis Abu Bakar dalam hadis Bukhari Muslim radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak saya tunjukkan kalian induk dosa besar? Salasan, 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami mau Anda sampaikan apa itu induk dosa besar. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, dan tadinya dia duduk menyandar dengan siku ke tanah, kakinya ngelonjor, muttaki. Nabi SAW kemudian beliau duduk dan beliau mengatakan ala wa qauluz zur, dan ketahuilah juga perkataan dusta, mazala yukarriru hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW terus mengulang-ulangi, hati-hati dengan syirik kepada Allah, jangan durhaka sama orang tua, jangan berdusta. Nabi ulangi terus, hati-hati. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita duduk begini hampir 1 jam, saya cuma ulang-ulang itu. Jangan berbuat kesyirikan, jangan durhaka sama orang tua, ya jangan berdusta. Terus saja. Telinga kita ini mungkin kayak rasanya besar karena kita mendengarkan peringatan terus, itu yang ditekankan gitu ya. Tapi para sahabat mengatakan Nabi terus ulangi supaya orang betul-betul engah. Sampai para sahabat ini mengatakan kami berharap Nabi diam udah. Laitahu sakat, karena Nabi ulangi terus dan kami kayak sudah dengar, sudah tahu, tapi Nabi ulangi terus. Ini menandakan saking dahsyatnya larangan ini. Begitu juga dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah juga Tirmidzi, dan dinyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi SAW, ma min zambin ajdaru an yu'ajjal. Maaf, saya ulangi. Ma min zambin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi al-uqubata ma'a ma yaddakhiru lahu min al-bagi wa qati'atir rahim. Ya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya di dunia ini, ya, berikut dosa yang disimpan untungnya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas dan memutus silaturahim, dimulai dari orang tua dan juga kerabat-kerabat. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar juga berkata, ibqa al-walidaini minal uquq, membuat kedua orang tua menangis masuk dalam bab durhaka. Membuat kedua orang tua menangis masuk dalam bab durhaka. Berarti kita justru harus menghibur mereka, bukan membuat mereka menangis. Ini sudah pernah saya juga singgung Bapak Ibu sekalian. Jangan suka curhat dengan orang tua. Jangan curhat sama orang tua. Karena curhat sama orang tua ini, mereka kan sangat mencintai kita. Kecintaan orang tua pada kita itu melebihi cinta kita padanya. Gitu kan? Ibu dan ayah itu susah diganti cinta mereka. Karena mereka tulus sekali dalam mencintai kita. Anda kalau cerita sesuatu dengan mereka, kalau itu beban Anda hanya menambah beban buat mereka. Ya, mereka akan jadi kepikiran, mereka akan jadi begini dan begitu. Ya, belum lagi mungkin mendoakan, bisa saja misalnya kalau Anda ribut dengan suami atau istri, malah orang tua kalau kurang ilmu agamanya dia bisa mendoakan keburukan buat anak mantunya. Ini jadi masalah. Tadinya Anda berharap baik rumah tangganya bisa diperbaiki, malah jadi rusak kan gitu. Karena doa-doa mereka. Maka kita harus hati-hati sekali. Oleh karena itu kita harus menjaga ini. Ya, kita harus menjaga. Mujahid berkata, la yanbaghi lil walad an yadfa yada walidihi idza darabah. Kata Mujahid ini ya, perkataan beliau seorang ulama yang masyhur dari kalangan salafus saleh dulu. Dia mengatakan tidak pantas bagi seorang anak menepis tangan orang tuanya kalau orang tuanya mau memukulnya. Itu perkataannya. Tentu di sini ada batasan ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian
Wa man syadda an-nadhar ila walidayhi lam yubirruhuma. Dan barang siapa yang melihat ke orang tuanya dengan tatapan tajam, maka dia telah durhaka. Wa man adkhala alaihima ma yuhzinuhuma faqad aqqahuma. Dan siapa yang memasukkan kesedihan ke dalam hati atau fikiran kedua orang tuanya, maka dia telah durhaka kepada keduanya. Tentu di sini yang dimaksud adalah kalau orang tua itu niatnya mendidik. Kita tidak bicara kalau orang tua itu lagi mabuk, mukul anaknya. Enggak, itu bisa kita tepis. Karena ini perbuatan kezaliman. Tapi ada orang tua, dia mau didik anaknya. Dia mau berikan pendidikan. Karena memang harus, karena anak-anak kan boleh dipukul ya. Kalau tidak mau dengar dalam pendidikan agama, kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Tapi pukulan memang yang tidak berbekas gitu ya. Tapi di sini sebenarnya Mujahid ingin lebih menekankan tentang masalah saking dahsyatnya bakti sama orang tua sampai pada level itu gitu. Kemudian dalam perkataan Ka'ab al-Ahbar mengenai perkara yang termasuk bentuk durhaka sama orang tua, idza amaraka walidaka bi syai'in falam tuti'huma faqad aqaqtahuma al-uquqa kullah. Kalau seandainya orang tuamu memerintahkanmu dalam satu perkara selain maksiat kepada Allah, selama kamu mampu, bukan dosa kepada Allah, namun engkau tidak mentaatinya atau menunda-nundanya, menunda-nunda saja, berarti engkau telah melakukan kedurhakaan yang sempurna. Sudah cukup itu dihitung durhaka yang dosanya sangat besar. Ya, apalagi kalau dicampur dengan berbagai macam hal. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Bagaimana dengan orang yang misalnya dikaruniai orang tua yang dia tidak peduli, lalu orang tuanya sakit hati, lalu mendoakan dia keburukan. Ini doa yang mustajab banget ya. Harus hati-hati. Kalaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua justru yang jauh dari agama, lisannya suka berkata yang tajam misalnya, maka kita berusaha untuk menghindari agar jangan sampai dia mengucapkan perkataan-perkataan buruk. Ya. Jangan kita malah berkeluh kesah. Karena memang begitu sifatnya. Allah takdirkan dia menjadi ibu kita, menjadi ayah kita. Ya udah kita sabar. Sebenarnya kan bagaimana caranya kita menghadapi orang yang rewel, orang yang fudul, itu selalu mau tahu apa saja, maka lebih baik kita banyak diam. Ya begitu. Ibu lagi marah, ibu banyak ngomong, ayah juga begitu, kita diam saja. Jadi pendengar yang baik. Kalau itu kebenaran, kita terima. Kalau itu kesalahan, kita lihat mampu gak kita mengingatkan. Kalau tidak mampu, maka kita setelah mereka selesai bicara, maka kita cukup ingkari dalam hati. Ya, ini termasuk hal yang terbaik. Karena orang yang sedang menyerang kita atau mencari kesalahan kita, mereka akan kehabisan bahan kalau kita tidak meresponnya. Ya, jadi masalahnya kalau kita merespon. Ya, ini juga sering saya bahasakan pada saat saya ditanya di satu taklim, bagaimana menghadapi fitnah-fitnah yang sedang terjadi. Ada orang gosipin kita, ada orang dan itu. Saya bilang diam. Yang terbaik diam. Kalau itu tidak benar, Anda yakin firman Allah SWT, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Kalau itu benar yang mereka ucapkan, maka kesempatan Anda jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Jangan balas. Diam saja, karena membalas ini itu seperti memperkeruh permasalahan. Sementara Anda sudah salah. Ya udah, taubat kepada Allah, istighfar, perbaikin. Allah perbaiki nanti dengan caranya. Karena memang taubat itu akan membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Udah selesai, clear. Ya, makanya diam itu adalah emas, Bapak Ibu sekalian, terutama dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya, menghadapi orang tua yang cerewet, yang rewel, ya, dan segala macam banyak permintaannya, kita sabar. Justru kita jadikan itu sebagai ajang kita meraih pahala ekstra. Allahu a'lam. Dan insya Allah dalam tema kita ini, kalau kita sudah tunjukkan semua itu, Allah akan karuniakan kita anak-anak juga yang seperti itu keadaannya, dan insya Allah juga akan membawa mereka mewariskan itu kepada anak-anak mereka selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.